Assalamualaikum pemirsa Norma Kisah. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya supaya tidak ketinggalan kisah dari kami. Di tengah hiruk pikuk dunia dakwah yang semakin berkembang di Indonesia, nama Gus Ikdam semakin dikenal sebagai salah satu ulama muda Nahdlatul Ulama yang memiliki gaya ceramah unik dan mengena di hati banyak orang. Lahir pada tanggal 27 September tahun 1994 di Blitar, Jawa Timur, Gus Ikdam sejak kecil sudah menunjukkan kecerdasan dan ketertarikannya pada ilmu agama. Berasal dari keluarga santri, ia tumbuh dalam lingkungan pesantren yang kental dengan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedekatannya dengan kitab kuning serta kegemarannya dalam menyampaikan nasihat dengan bahasa yang lugas dan humoris membuatnya cepat diterima oleh masyarakat, terutama kalangan muda. Sejak mendirikan Majelis Taklim Sabilut Taubah di Blitar pada tahun 2018, kajian-kajian Gus Ikdam selalu dipenuhi ribuan jamaah. Para santri dan masyarakat dari berbagai daerah rela datang jauh-jauh hanya untuk mendengarkan ceramahnya. Uniknya, Gus Ikdam memiliki gaya dakwah yang tidak menggurui, tetapi justru membangun hubungan emosional dengan para jamaah. Ia tidak ragu menggunakan istilah-istilah khas, seperti dekengan pusat, yang membuat ceramahnya semakin melekat di hati masyarakat. Selain ceramah yang lugas dan humoris, Gus Ikdam juga dikenal sebagai sosok yang memiliki karomah. Banyak jamaah yang merasa mendapatkan ketenangan batin setelah menghadiri majelisnya, dan tak jarang mereka menceritakan pengalaman-pengalaman spiritual yang dialami selama mendengarkan tausiahnya. Namun, di balik semua itu, Gus Ikdam tetap rendah hati. Ia selalu menekankan bahwa semua keajaiban adalah milik Allah semata, dan tugas manusia hanyalah beribadah dengan ikhlas serta menjauhi kesombongan. Suatu hari, sebuah acara kajian akbar dihelat di Banyuwangi, salah satu daerah di Jawa Timur yang terkenal dengan kisah-kisah mistisnya. Banyuwangi bukan hanya terkenal sebagai kota santet, tetapi juga sebagai wilayah yang memiliki sejarah panjang terkait dengan para dukun sakti dan benda-benda pusaka berenergi gaib. Acara kajian akbar ini diinisiasi oleh para tokoh agama setempat yang ingin mengajak masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Berita tentang kajian akbar ini menyebar dengan cepat. Ribuan jamaah dari berbagai daerah bersiap untuk menghadiri acara tersebut. Banyak yang datang bukan hanya untuk mendapatkan ilmu agama, tetapi juga untuk bertemu langsung dengan Gus Ikdam, sosok yang selama ini mereka kenal hanya melalui media sosial dan video ceramahnya. Panitia pun mulai mempersiapkan segala keperluan, dari tempat duduk hingga sistem keamanan, mengingat jumlah jamaah yang diperkirakan mencapai puluhan ribu orang. Namun, di tengah persiapan yang matang, sebuah kabar beredar di kalangan para sesepuh dan tokoh spiritual Banyuwangi. Seorang dukun sakti yang sudah uzur dikabarkan akan hadir dalam acara tersebut. Ia membawa sebuah keris pusaka yang diwariskan turun-temurun dari leluhurnya. Keris ini bukan sembarang pusaka, melainkan sebuah benda bertuah yang dipercaya memiliki kekuatan luar biasa. Tak sedikit masyarakat yang merasa penasaran dengan keberadaan keris tersebut, sementara yang lain merasa was-was. Dukun sakti itu bukanlah orang sembarangan. Ia sudah dikenal sejak puluhan tahun lalu sebagai salah satu orang yang memiliki kemampuan supranatural di Banyuwangi. Dalam berbagai kesempatan, ia sering menunjukkan kelebihannya, seperti mampu melihat makhluk gaib, menyembuhkan orang sakit dengan cara-cara yang tidak lazim, hingga memiliki benda pusaka yang diyakini bisa bergerak sendiri. Kedatangannya dalam kajian Gus Ikdam tentu menjadi perbincangan hangat di antara warga. Sebagian masyarakat percaya bahwa kehadiran dukun ini adalah ujian bagi Gus Ikdam. Sebab, selama ini, dunia spiritual sering berbenturan dengan dunia dakwah Islam. Ada yang menyatakan bahwa ajaran Islam seharusnya tidak lagi bersinggungan dengan benda-benda bertuah dan ilmu kebatinan, sementara ada pula yang masih percaya bahwa keduanya bisa berjalan beriringan. Bagaimanapun juga, kehadiran dukun sakti dengan keris pusakanya di acara kajian ini pasti akan menjadi sebuah momen yang tidak terlupakan. Menjelang hari H, panitia semakin sibuk mengatur jalannya acara agar tetap tertib dan aman. Mereka juga memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik tanpa hambatan. Namun, ada satu hal yang tidak mereka duga, kejadian luar biasa yang akan terjadi di tengah ribuan jamaah. Kejadian ini akan menjadi peristiwa yang tidak hanya mengguncang keimanan banyak orang, tetapi juga menciptakan perdebatan panjang mengenai hubungan antara dunia supranatural dan Islam. Dengan penuh antusiasme, masyarakat Banyuwangi dan daerah sekitarnya bersiap untuk menghadiri kajian akbar ini.
Mereka ingin mendengar tausiah dari Gus Ikdam, namun di sisi lain, mereka juga penasaran dengan keberadaan dukun sakti dan keris pusakanya. Apakah ini akan menjadi pertemuan yang damai? Ataukah sesuatu yang tidak terduga akan terjadi? Jawabannya hanya bisa ditemukan pada hari berlangsungnya acara, di mana ribuan pasang mata akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Sejak pagi, ribuan jamaah sudah mulai berdatangan ke lokasi kajian akbar yang diadakan di sebuah lapangan luas di Banyuwangi. Mereka datang dari berbagai daerah, bahkan ada yang menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk bisa hadir dalam majelis ilmu ini. Panitia terlihat sibuk mengatur jalannya acara, memastikan bahwa setiap jamaah mendapatkan tempat duduk yang layak. Para santri dari berbagai pondok pesantren setempat juga turut membantu dalam pengamanan dan penyambutan jamaah. Di tengah hiruk-pikuk persiapan, kabar tentang kedatangan dukun sakti semakin santer terdengar. Banyak yang penasaran, bahkan beberapa orang secara diam-diam mencoba mencari tahu keberadaan dukun tersebut. Beberapa jamaah yang datang lebih awal mengaku melihat seorang lelaki tua berpakaian serba hitam duduk di salah satu sudut lapangan. Wajahnya terlihat tenang, tetapi sorot matanya tajam dan penuh wibawa. Di sampingnya, sebuah kotak kayu berukir tergeletak di atas kain hitam. Diduga, kotak itu adalah tempat penyimpanan keris pusaka yang selama ini menjadi perbincangan. Sementara itu, Gus Ikdam masih berada di perjalanan menuju lokasi. Di dalam mobil, ia terlihat santai sambil bercengkrama dengan beberapa santri yang menemaninya. Baginya, setiap kajian adalah ladang dakwah, bukan ajang unjuk kekuatan atau pembuktian. Ia tidak terlalu memikirkan desas-desus tentang dukun sakti yang akan hadir di acara tersebut. Yang terpenting baginya adalah menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada para jamaah. Namun, salah satu santri yang duduk di sampingnya tampak gelisah. "Gus, jenengan sudah dengar kabar tentang dukun sakti yang katanya mau datang ke kajian ini?" Tanyanya dengan suara pelan. Gus Ikdam tersenyum. "Iya, sudah dengar, tapi kita kan datang ke sini bukan untuk tanding ilmu, Mas. Kita datang untuk menyampaikan dakwah," jawabnya santai. Santri itu mengangguk, tetapi hatinya masih penasaran. "Tapi Gus, katanya dia bawa keris pusaka yang bisa bergerak sendiri. Apa jenengan gak khawatir kalau tiba-tiba ada kejadian aneh di tengah kajian nanti?" Tanyanya lagi. Gus Ikdam masih tersenyum, tetapi kali ini pandangannya sedikit lebih serius. "Kalau niat kita baik, insya Allah Allah akan menjaga kita. Jangan terlalu khawatir, kita serahkan semuanya kepada Allah," ucapnya tenang. Ketika mobil Gus Ikdam memasuki area kajian, suasana langsung berubah. Ribuan jamaah yang sejak tadi menunggu langsung bersorak dan bersalawat menyambut kedatangannya. Beberapa orang berebut untuk bersalaman dengannya, sementara panitia berusaha mengatur jalannya agar tetap tertib. Gus Ikdam keluar dari mobil dengan senyum ramah, melambaikan tangan kepada para jamaah sebelum akhirnya berjalan menuju panggung utama. Dari kejauhan, lelaki tua berpakaian hitam yang diduga sebagai dukun sakti itu memperhatikan kedatangan Gus Ikdam dengan tatapan tajam. Ia tidak bergerak dari tempat duduknya, tetapi sorot matanya seakan mengamati setiap langkah sang ulama muda. Di sampingnya, kotak kayu berisi keris pusaka masih tergeletak tanpa disentuh. Beberapa orang yang menyadari keberadaannya merasa sedikit cemas, khawatir jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi di tengah acara nanti. Sementara itu, suasana semakin ramai. Para panitia mulai mengatur jalannya acara, memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan rencana. Beberapa santri duduk di barisan depan, siap menyimak ceramah yang akan disampaikan. Di atas panggung, Gus Ikdam sudah bersiap untuk memulai tausiahnya. Namun, tanpa disadari oleh banyak orang, sebuah energi aneh mulai terasa di udara. Seakan ada sesuatu yang tidak kasat mata sedang mengawasi jalannya acara. Beberapa orang yang peka terhadap hal-hal gaib mulai merasa tidak nyaman. Ada yang merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti mereka, ada pula yang merasa jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Tetapi, semuanya masih berjalan seperti biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam beberapa saat ke depan, sesuatu yang luar biasa akan terjadi di tengah ribuan jamaah yang berkumpul di sana. Ketika Gus Ikdam mulai membuka ceramahnya dengan salam dan doa pembuka, suasana menjadi hening. Ribuan jamaah yang sejak tadi bersorak ini fokus mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Suara Gus Ikdam begitu jelas, meskipun tanpa pengeras suara pun, kata-katanya seolah menggema di seluruh lapangan. Namun,
Di tengah-tengah ceramahnya, beberapa orang mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Angin yang sejak tadi berembus sepoi-sepoi tiba-tiba berubah menjadi lebih kencang. Daun-daun kering beterbangan, dan beberapa jamaah yang duduk di bagian belakang merasa merinding tanpa alasan yang jelas. Di sudut lapangan, lelaki tua berpakaian hitam itu masih duduk dengan tenang. Tetapi, kali ini, tangannya sudah berada di atas kotak kayu yang tadi tergeletak di sampingnya. Ia menutup matanya sejenak, lalu menggumamkan sesuatu yang tidak terdengar jelas oleh orang-orang di sekitarnya. Beberapa santri yang melihatnya mulai merasa cemas, tetapi mereka tetap diam dan fokus pada ceramah Gus Ikdam. Tiba-tiba, sebuah suara aneh terdengar di tengah keramaian. Suara itu seperti gemuruh kecil yang berasal dari arah kotak kayu yang dibawa oleh lelaki tua tersebut. Beberapa orang yang berada di dekatnya langsung menoleh, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi sebelum mereka sempat bereaksi lebih jauh, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tutup kotak kayu itu terbuka dengan sendirinya, dan dari dalamnya, sebuah benda panjang berkilauan mulai melayang perlahan ke udara. Itu adalah keris pusaka yang selama ini dikabarkan memiliki kekuatan luar biasa. Jamaah yang melihat kejadian itu langsung terdiam, sebagian bahkan mulai berbisik ketakutan. Gus Ikdam, yang sedang berdiri di atas panggung, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia menghentikan ceramahnya sejenak, mengarahkan pandangannya ke arah keris yang kini melayang di atas ribuan jamaah. Tatapannya tetap tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan kewaspadaan. Lelaki tua berpakaian hitam itu masih duduk dengan tenang, tetapi ekspresinya kini berubah, seakan ada sesuatu yang sedang ia tunggu dari kejadian ini. Beberapa jamaah mulai panik, tetapi sebelum kepanikan menyebar lebih luas, Gus Ikdam mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk tetap tenang. Kita semua datang ke sini untuk mencari ilmu, bukan untuk melihat hal seperti ini, ucapnya dengan suara lantang. Jika ada sesuatu yang ingin menunjukkan kekuatannya, ingatlah bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan Allah. Kata-kata itu menggema di seluruh lapangan, membuat suasana yang tadinya mencekam sedikit mereda. Namun, kejadian ini baru permulaan. Keris pusaka itu masih melayang di udara, seakan menunggu sesuatu untuk terjadi. Apakah ini hanya pertunjukan dari dukun sakti tersebut? Ataukah ada kekuatan lain yang sedang bermain di tempat ini? Di atas ribuan kepala jamaah, keris pusaka itu terus melayang dengan perlahan. Cahaya bulan yang mulai muncul di langit memberikan kilauan tersendiri pada bilahnya, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Jamaah yang sejak tadi mendengarkan ceramah Gus Ikdam kini mulai menunjukkan ekspresi cemas. Beberapa di antara mereka bahkan terlihat menundukkan kepala, berusaha menghindari pandangan ke arah keris yang tampaknya memiliki energi tersendiri. Sementara itu, di sudut lapangan, lelaki tua berpakaian hitam masih duduk dengan mata terpejam. Bibirnya bergerak pelan, seolah mengucapkan sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh dirinya sendiri. Tangannya kini sudah tidak lagi berada di atas kotak kayu, tetapi jemarinya bergerak-gerak, seperti sedang mengendalikan sesuatu dari kejauhan. Beberapa orang yang menyadari hal ini mulai menghubungkan kejadian ini dengan keberadaannya. Namun, di atas panggung, Gus Ikdam tetap berdiri dengan tenang. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Ia menatap langit, memperhatikan gerakan keris pusaka itu dengan tatapan yang dalam. Seakan-akan ia sedang mencoba memahami maksud dari semua ini. Para santri yang duduk di barisan depan mulai berbisik-bisik, khawatir jika sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi. Keris itu bukan bergerak dengan sendirinya, salah satu santri berbisik kepada rekannya. Ada yang mengendalikannya, rekannya mengangguk pelan, lalu kembali memperhatikan langit dengan waspada. Di tengah keheningan yang mencekam, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang seakan berasal dari udara. Keris pusaka itu kini mulai berputar di langit, menciptakan lingkaran dengan kecepatan yang semakin lama semakin meningkat. Jamaah yang tadinya hanya menonton dengan penuh tanda tanya kini mulai panik. Beberapa orang mencoba mundur, tetapi suasana terlalu padat untuk mereka bisa bergerak dengan bebas. Namun, tepat saat kepanikan mulai menyebar, Gus Ikdam mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Jangan takut," serunya dengan suara yang lantang. "Tidak ada sesuatu pun yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Tetaplah tenang, tetaplah dalam zikir." Mendengar seruan itu, beberapa jamaah yang tadinya panik mulai menarik napas dalam-dalam. Mereka merapatkan barisan, lalu mulai melantunkan kalimat-kalimat zikir dengan suara yang perlahan, tetapi semakin lama semakin nyaring.
Suasana yang tadinya dipenuhi ketakutan kini mulai dipenuhi dengan suara takbir dan sholawat yang menggema ke seluruh penjuru lapangan. Keris yang berputar di udara tiba-tiba melambat. Pergerakannya yang tadinya liar kini seperti kehilangan kendali. Lelaki tua berpakaian hitam yang sejak tadi duduk dengan tenang mulai membuka matanya, tatapannya penuh keterkejutan. Seakan-akan ia tidak menyangka bahwa ada sesuatu yang bisa menghentikan kekuatan yang telah ia lepaskan. Gus Ikdam menatap lurus ke arahnya. Kalau kau datang ke sini untuk menguji kami, ketahuilah bahwa tidak ada ujian yang lebih berat daripada ujian keimanan, ucapnya dengan suara tegas. Lelaki tua itu tidak segera menjawab, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ia tidak marah, tetapi juga tidak senang. Seakan-akan ada sesuatu yang lebih besar yang sedang ia pikirkan. Namun, sebelum ada yang bisa mengatakan sesuatu, keris pusaka itu tiba-tiba bergetar hebat. Kilatan cahaya aneh muncul di sekelilingnya, seakan ada energi yang sedang melawannya. Semua mata tertuju pada langit, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Di atas langit Banyuwangi yang kini mulai diselimuti awan gelap, keris pusaka itu tiba-tiba bergetar dengan hebat. Kilatan cahaya yang mengelilinginya semakin kuat, menciptakan bayangan-bayangan aneh di udara. Seakan ada dua kekuatan yang saling bertarung, satu mencoba mengendalikan keris itu, sementara yang lain berusaha menahannya agar tidak menciptakan kekacauan. Jamaah yang sejak tadi menatap langit mulai kembali berbisik-bisik. Beberapa orang bahkan terlihat menutup mata, berusaha menghindari rasa takut yang mulai merayap ke dalam hati mereka. Namun, Gus Ikdam tetap berdiri tegak di atas panggung. Tatapannya tidak berubah, tetap fokus pada keris yang kini seakan kehilangan arah. Lelaki tua berpakaian hitam yang duduk di sudut lapangan tampak mengernyitkan dahi. Jemarinya kembali bergerak, tetapi kali ini tidak sehalus sebelumnya. Ia tampak seperti orang yang sedang berusaha mengambil kembali kendali atas sesuatu yang mulai lepas dari genggamannya. Napasnya sedikit memburu, pertanda bahwa apa yang sedang terjadi ini bukanlah sesuatu yang ia perkirakan sebelumnya. Gus Ikdam melangkah maju. Jika engkau mengira bahwa kekuatan benda ini bisa mengalahkan kuasa Allah, maka engkau telah salah, ucapnya dengan suara lantang. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki kekuatan tanpa izinnya. Begitu kata-kata itu terucap, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Keris pusaka yang tadinya melayang di langit tiba-tiba bergerak turun dengan kecepatan tinggi, seakan ada gaya yang menariknya ke bawah. Semua orang yang melihatnya langsung terdiam, menahan napas dalam ketegangan. Namun, sebelum keris itu menyentuh tanah, ia berhenti tepat di udara, melayang hanya beberapa meter di atas kepala Gus Ikdam. Suasana semakin mencekam. Jamaah yang duduk di barisan depan mulai memundurkan tubuh mereka sedikit, takut jika sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi. Namun, Gus Ikdam tetap berdiri di tempatnya, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Ia hanya menatap keris itu dengan tatapan yang sulit dijelaskan, seakan sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Di kejauhan, lelaki tua berpakaian hitam tampak mulai panik. Ia mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terasa berat. Tangannya bergetar, dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Seakan-akan ada sesuatu yang kini sedang melawannya, sesuatu yang lebih besar dari apa yang selama ini ia yakini. Gus Ikdam mengangkat tangannya ke arah langit. Ya Allah, jika benda ini membawa keburukan, maka hapuskanlah kekuatannya. Tetapi jika ia memiliki manfaat, maka jadikanlah ia sebagai tanda kebesaran-Mu, ucapnya dengan penuh hikmat. Begitu doa itu selesai diucapkan, keris pusaka itu tiba-tiba berhenti bergetar. Energi aneh yang menyelimutinya perlahan menghilang, dan dalam hitungan detik, benda itu jatuh ke tanah dengan bunyi dentingan yang menggema ke seluruh lapangan. Semua orang terdiam, menatap benda itu dengan tatapan penuh tanda tanya. Lelaki tua berpakaian hitam kini menundukkan kepala. Wajahnya yang tadinya penuh wibawa kini terlihat lelah. Seakan ia baru saja menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari apa yang selama ini ia yakini. Aku tidak menyangka, gumamnya pelan. Gus Ikdam hanya tersenyum. Sesungguhnya, tidak ada yang perlu disangka. Yang ada hanyalah keimanan dan keyakinan kepada Allah, ucapnya dengan lembut. Dan dengan kata-kata itu, suasana yang tadinya penuh ketegangan perlahan berubah. Malam itu menjadi saksi, bahwa tidak ada yang lebih kuat dari kuasa Allah. Suasana di lapangan kajian masih mencekam. Keris pusaka yang sebelumnya melayang dan berputar liar kini tergeletak di tanah, seolah kehilangan kekuatannya.
Jamaah yang menyaksikan kejadian itu masih terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka saling berpandangan, beberapa masih menggenggam tasbih, berzikir dalam hati untuk menenangkan diri. Gus Ikdam tetap berdiri tegap di atas panggung. Matanya menatap lurus ke arah lelaki tua berpakaian hitam yang kini tampak lemah dan linglung. Sang dukun, yang sebelumnya begitu penuh percaya diri, kini seperti kehilangan arah. Jemarinya yang tadi lihai mengendalikan energi kini menggigil, sementara keringat mengalir di pelipisnya. Ia terlihat goyah, seolah kesadarannya tengah diguncang oleh sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Jamaah mulai berbisik, "Siapa sebenarnya orang tua itu?" tanya seorang lelaki muda kepada rekannya. Yang lain hanya menggeleng, tak ada yang berani menjawab. Namun, sebagian besar sudah bisa menebak bahwa ia bukan orang sembarangan. Dengan langkah berat, sang dukun akhirnya maju beberapa langkah ke arah Gus Ikdam. Wajahnya masih terlihat tegang, tetapi kini ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya, bukan lagi kesombongan, melainkan kebingungan dan ketidakpastian. Ia menatap Gus Ikdam dalam-dalam, seperti mencari jawaban yang selama ini tidak pernah ia temukan. "Apa yang telah kau lakukan?" Suaranya serak dan bergetar. Gus Ikdam tersenyum, bukan senyum mengejek, tetapi penuh kelembutan. "Aku tidak melakukan apapun. Semua ini adalah kehendak Allah. Jika engkau percaya bahwa benda itu memiliki kekuatan, maka ingatlah, tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuasaannya." Sang dukun terdiam. Kata-kata Gus Ikdam seperti petir yang menyambar kesadarannya. Seumur hidup, ia selalu yakin bahwa ilmunya, yang diwariskan dari generasi ke generasi, adalah yang paling sakti. Bahwa benda-benda pusaka memiliki kekuatan luar biasa yang bisa mengendalikan dunia. Tapi malam ini, semua keyakinan itu hancur dalam sekejap. Tiba-tiba, lelaki tua itu jatuh berlutut di hadapan Gus Ikdam. Jamaah terkejut, beberapa bahkan tersentak mundur. Tak ada yang menyangka bahwa sosok yang begitu disegani di dunia perdukunan Banyuwangi kini bersimpuh dengan penuh penyesalan. "Selama ini aku buta," bisiknya, suaranya penuh sesal. "Aku percaya pada kekuatan yang salah. Aku mengira ilmu dan pusaka bisa mengendalikan segalanya, tapi aku salah." Gus Ikdam menatapnya dengan penuh kasih. Ia turun dari panggung, mendekati lelaki tua itu, lalu meletakkan tangannya di bahu sang dukun. "Allah Maha Penerima Taubat," ucapnya lembut. "Jika kau benar-benar ingin kembali kepadanya, maka pintunya selalu terbuka." Air mata mulai mengalir di pipi lelaki tua itu. Dengan suara yang bergetar, ia mengucapkan istighfar berulang kali. Jamaah yang menyaksikan kejadian itu ikut terharu. Beberapa menangis, tak menyangka bisa menyaksikan seorang dukun sakti yang selama ini dikenal angkuh justru bersujud di hadapan kebesaran Allah. Malam itu, suara takbir dan sholawat menggema lebih kuat dari sebelumnya. Banyuwangi menjadi saksi bahwa tidak ada ilmu yang lebih hebat dari iman, dan tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat dari kehendaknya. Malam semakin larut, tetapi tidak ada yang ingin meninggalkan lapangan kajian. Semua masih terpaku pada kejadian luar biasa yang baru saja mereka saksikan. Sang dukun yang sebelumnya mengendalikan keris pusaka kini bersimpuh dalam tangis dan penyesalan. Gus Ikdam pun tetap berada di dekatnya, membimbingnya dengan penuh kesabaran. Namun, di tengah suasana yang mulai tenang, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Beberapa jamaah yang duduk di barisan belakang mulai merasa ada angin dingin berhembus, padahal udara malam seharusnya sudah stabil. Daun-daun kering berputar di tanah, dan bulu kuduk mereka berdiri tanpa alasan yang jelas. Seorang santri yang duduk di sudut lapangan tiba-tiba menggigil. "Ada sesuatu yang tidak beres," bisiknya pelan. Beberapa orang mulai merasakan hal yang sama. Aroma aneh seperti dupa yang terbakar samar-samar tercium di udara. Sebagian jamaah mulai merasa tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kejauhan. Gus Ikdam tampaknya menyadari perubahan atmosfer ini. Ia berdiri tegak dan memandang sekeliling dengan tenang. "Jangan takut," katanya dengan suara mantap. "Tidak ada yang bisa mencelakai kita tanpa izin Allah, semoga bermanfaat." Tiba-tiba, terdengar suara lolongan panjang dari kejauhan. Suara itu begitu nyaring, seperti datang dari makhluk yang bukan sekadar anjing biasa. Beberapa jamaah tersentak kaget, beberapa bahkan tanpa sadar merapatkan tubuh mereka satu sama lain. Lelaki tua yang masih bersimpuh di tanah tampak menggigil. "Mereka datang," gumamnya pelan, wajahnya terlihat semakin pucat. Gus Ikdam menatapnya dengan tajam. "Siapa yang kau maksud?" Dengan suara bergetar,
Sang dukun menjawab, para penjaga pusaka, mereka tidak suka jika warisan mereka disentuh oleh orang yang tidak seharusnya. Mata Gus Ikdam menyipit. Ia tahu bahwa di dunia ini memang ada makhluk-makhluk yang diutus untuk menjaga benda-benda pusaka, tetapi ia tidak gentar. Ia mengangkat tangannya, lalu mengajak seluruh jamaah untuk kembali berzikir dan bersalawat bersama. Semakin lantang suara solawat berkumandang, semakin terasa bahwa aura dingin yang tadi menyelimuti lapangan mulai memudar. Lolongan panjang yang tadinya terdengar begitu dekat kini semakin menjauh, hingga akhirnya menghilang sama sekali. Lelaki tua itu menatap Gus Ikdam dengan penuh kekaguman. Kau tidak takut? Tanyanya pelan. Gus Ikdam tersenyum. Ketakutan hanya milik mereka yang jauh dari Allah. Jika kita berada di jalannya, maka tidak ada satupun yang bisa mencelakai kita. Sang dukun terdiam. Kata-kata itu kembali menghantam kesadarannya. Ia semakin yakin bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Malam itu, ia bersumpah dalam hatinya bahwa tidak akan lagi kembali ke ilmu lama yang telah menyesatkannya selama bertahun-tahun. Kajian akbar malam itu pun ditutup dengan doa dan rasa syukur yang mendalam. Namun, bagi Gus Ikdam, ia tahu bahwa ini belum berakhir. Masih ada sesuatu yang lebih besar yang menanti di balik peristiwa ini, sesuatu yang mungkin belum sepenuhnya terungkap. Baik, aku akan melanjutkan cerita ini dengan tetap menjaga detail, ketegangan, dan alur yang menarik. Berikut lanjutan dari bab 8. Setelah kajian akbar berakhir, jamaah mulai meninggalkan lokasi dengan hati yang masih diliputi keheranan dan rasa takjub. Namun, beberapa santri dan panitia acara masih tinggal untuk merapikan peralatan dan memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Gus Ikdam sendiri belum beranjak. Ia duduk bersila di atas panggung, merenungi kejadian luar biasa yang baru saja terjadi. Di sudut lapangan, sang dukun, yang kini telah bertobat, masih tampak gelisah. Meski ia telah bersyahadat kembali, ada sesuatu yang membuatnya tidak tenang. Gus, panggilnya lirih, mendekati Gus Ikdam dengan raut wajah penuh kecemasan. Ada apa? Tanya Gus Ikdam dengan lembut, tetap menjaga ketenangan meski ia tahu sesuatu masih belum selesai. Aku merasa mereka belum pergi, jawab sang dukun, suaranya bergetar. Para penjaga pusaka, mereka tidak akan tinggal diam. Aku telah berkhianat kepada mereka dengan menyerahkan diri kepada Allah. Gus Ikdam menatap lelaki tua itu dengan penuh pemahaman. Ia tahu bahwa ketika seseorang yang telah lama tenggelam dalam dunia perdukunan memutuskan untuk bertobat, selalu ada konsekuensi yang harus dihadapi. Tidak jarang ada gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang tidak ingin kehilangan seorang penyembahnya. Malam semakin larut, angin bertiup lebih dingin, membuat beberapa santri yang masih berada di lokasi mengeratkan jaket mereka. Tiba-tiba, seorang santri yang sedang membereskan tikar menjerit pelan. Gus, di sana. Semua mata langsung tertuju ke arah yang ditunjuk santri tersebut. Di bawah sebatang pohon beringin yang berdiri di sudut lapangan, terlihat sesosok bayangan hitam berdiri tegak, menatap ke arah mereka tanpa bergerak sedikit pun. Beberapa santri merinding. Tidak ada yang berani mendekat. Hanya Gus Ikdam yang tetap tenang. Ia berdiri, lalu melangkah perlahan mendekati bayangan tersebut. Siapa kau? Tanyanya dengan suara mantap. Bayangan itu tidak menjawab. Namun, tiba-tiba angin bertiup lebih kencang, menerbangkan dedaunan kering ke segala arah. Suara geraman pelan terdengar dari tempat bayangan itu berdiri, seolah ada sesuatu yang marah. Sang dukun langsung berjongkok, memegang kepalanya. Mereka datang, gumamnya. Mereka ingin mengambilku kembali. Namun, sebelum bayangan itu bisa melakukan sesuatu, Gus Ikdam mengangkat tangan dan membaca ayat kursi dengan suara lantang. Seketika, bayangan hitam itu bergetar hebat, lalu mengeluarkan suara melengking sebelum akhirnya menghilang, lenyap ditelan kegelapan malam. Para santri yang menyaksikan kejadian itu mengucap takbir. Sang dukun menangis, merasa bahwa ini adalah ujian pertamanya setelah meninggalkan ilmu hitam. Malam itu, ia bersumpah akan memperkuat imannya dan tidak akan kembali ke jalan yang salah. Namun, Gus Ikdam tahu, ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Malam semakin larut, tetapi hawa mencekam masih terasa di sekitar lapangan kajian. Meskipun bayangan hitam yang muncul di bawah pohon beringin telah lenyap setelah dibacakan ayat kursi, Gus Ikdam tahu bahwa ini belum selesai. Ia bisa merasakan adanya sesuatu yang masih mengintai dari kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk kembali mengganggu. Sang dukun, yang kini sudah bertobat, duduk dengan napas tersengal. Wajahnya pucat pasi,
keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Gus, mereka tidak akan membiarkan ini begitu saja," katanya lirih. "Aku telah mengkhianati mereka, dan mereka akan terus mencoba menjeratku kembali." Gus Ikdam menatapnya dengan penuh wibawa. "Jangan takut, selama engkau tetap berpegang pada Allah, tidak ada satupun makhluk yang bisa mencelakaimu tanpa izinnya." Para santri yang masih berada di lokasi mulai merapatkan barisan. Mereka berzikir dan bersalawat dengan suara lirih, mencoba menenangkan diri dari kejadian yang baru saja mereka saksikan. Namun, tiba-tiba, angin kembali berhembus kencang. Pepohonan di sekitar mulai bergoyang, dan suara lolongan panjang terdengar dari kejauhan. "Astagfirullah," salah satu santri berbisik ketakutan. Ia melihat sesuatu yang bergerak di antara bayang-bayang pepohonan. Gus Ikdam menoleh ke arah yang dimaksud. Kali ini, bukan hanya satu bayangan hitam, melainkan beberapa sosok tinggi besar dengan mata merah menyala berdiri berjajar di tepi lapangan. Mereka tidak bergerak, hanya menatap dengan tatapan yang penuh amarah. "La haula wala quwata illa billah." Gus Ikdam menggumamkan kalimat tauhid, lalu melangkah maju tanpa sedikit pun rasa takut. Sang dukun menggigil ketakutan. "Gus, mereka adalah para penjaga pusaka dari generasi leluhurku. Mereka tidak akan pergi tanpa perlawanan." Salah satu sosok hitam itu mulai bergerak maju. Dari tubuhnya keluar aura kelam yang membuat udara di sekitar terasa lebih berat. Beberapa santri yang imannya belum kuat mulai merasa sesak, seolah ada sesuatu yang menekan dada mereka. Namun, sebelum makhluk itu bisa mendekat lebih jauh, Gus Ikdam mengangkat tangan kanannya dan membaca surat Al-Falaq serta Anas dengan penuh keyakinan. Suara lantangnya menggema di seluruh lapangan. Seketika, sosok-sosok hitam itu bergetar hebat. Mereka melolong dengan suara menyeramkan, seolah sedang terbakar oleh cahaya yang tak kasat mata. Perlahan, satu persatu sosok itu menghilang, ditelan oleh gelapnya malam. Suasana kembali sunyi, hanya suara angin yang tersisa. Sang dukun masih terengah-engah, tetapi kini ia menatap Gus Ikdam dengan penuh kekaguman dan rasa syukur. "Gus, aku tidak tahu bagaimana caranya aku bisa membalas kebaikanmu," katanya dengan mata berkaca-kaca. Gus Ikdam tersenyum lembut. "Balaslah dengan istiqomah dalam keimanan. Jangan pernah kembali ke jalan yang gelap." Malam itu, semua orang yang hadir menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari doa dan iman kepada Allah. Namun, Gus Ikdam tahu, ini belum berakhir. Masih ada sesuatu yang lebih besar menunggu di balik semua ini. Setelah kejadian malam itu, Gus Ikdam dan para santri kembali ke pesantren dengan hati-hati. Sang dukun yang telah bertobat ikut serta, merasa bahwa berada di dekat orang-orang beriman adalah perlindungan terbaik baginya. Namun, ketenangan yang mereka harapkan ternyata tidak berlangsung lama. Malam pertama setelah kembali ke pesantren, santri-santri mulai merasakan keanehan. Beberapa santri mengaku mendengar suara langkah kaki berlari di atap, padahal saat dicek, tidak ada apapun di sana. Beberapa yang lain merasa seperti diawasi saat mereka sedang mengaji di musola. Salah satu santri, Fadil, mengalami kejadian yang lebih menyeramkan. Saat ia sedang berwudu di sumur belakang pesantren, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya di permukaan air. Namun, ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Seketika, tubuhnya menggigil dan ia berlari kembali ke dalam masjid. Berita tentang gangguan ini cepat menyebar di kalangan santri. Beberapa dari mereka mulai merasa takut, tetapi Gus Ikdam segera menenangkan mereka. "Jangan takut kepada makhluk Allah, takutlah hanya kepada Allah," ujarnya. Namun, gangguan itu semakin menjadi. Pada malam kedua, suara tangisan terdengar dari kamar-kamar santri. Awalnya samar, tetapi lama-lama semakin jelas. Salah seorang santri mencoba mencari sumber suara itu dan melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di pojok kamar, menatapnya dengan mata kosong. Santri itu berteriak sekuat tenaga, membuat semua santri lainnya terbangun. Gus Ikdam segera datang dan membaca doa-doa perlindungan. Begitu kalimat-kalimat suci itu dilantunkan, sosok perempuan itu lenyap seperti asap tertiup angin. Sang dukun yang telah bertobat menundukkan kepala. "Mereka masih mengikutiku. Mereka ingin membawaku kembali," katanya dengan suara lemah. Gus Ikdam menepuk bahunya. "Selama kau tetap dalam iman, mereka tidak bisa menyentuhmu. Kita akan melawan dengan kekuatan doa." Namun, malam-malam berikutnya semakin mencekam. Gangguan terus berlanjut, seolah-olah kekuatan jahat itu semakin marah karena kehilangan salah satu pengikutnya.
Menyadari bahwa serangan ini tidak akan berhenti dengan sendirinya, Gus Ikdam mulai menyelidiki lebih dalam. Ia yakin ada sesuatu yang menjadi pintu bagi makhluk-makhluk gaib itu untuk masuk ke pesantren. Malam itu, ia mengajak beberapa santri ke sudut-sudut pesantren yang jarang dijamah. Dengan membaca ayat-ayat suci, ia mencoba mencari titik kelemahan yang mungkin dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk tersebut. Saat menyusuri lorong belakang pesantren, tiba-tiba salah satu santri menemukan sebuah benda aneh tertanam di tanah. Itu adalah bungkusan kain hitam yang diikat dengan benang merah. Begitu dibuka, di dalamnya ada kertas bertuliskan mantra-mantra kuno, serta tanah yang bercampur dengan rambut manusia. Sang dukun yang ikut dalam pencarian langsung mengenali benda itu. Ini santet, seseorang telah menanam ini untuk membuka jalan bagi mereka, katanya dengan nada takut. Gus Ikdam menghela napas. Berarti ada seseorang yang sengaja melakukan ini. Kita harus mencari tahu siapa pelakunya. Bungkusan itu segera dibakar, dan Gus Ikdam memimpin doa bersama para santri. Malam itu, gangguan terasa sedikit berkurang, tetapi masih ada perasaan bahwa bahaya belum sepenuhnya hilang. Di sisi lain, sang dukun mulai mengingat sesuatu. Sebelum ia bertobat, ia memiliki seorang murid yang sangat fanatik dengan ilmu hitam. Murid itu bisa saja menjadi dalang di balik serangan ini. Tapi kalau benar dia, maka kita harus bersiap menghadapi sesuatu yang lebih besar, gumamnya lirih. Gus Ikdam menatapnya tajam. Siapapun dia, tidak ada yang lebih besar dari kuasa Allah. Esok harinya, pesantren kembali ke aktivitas normalnya. Namun, Gus Ikdam sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Ia meminta para santri untuk memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran di setiap sudut pesantren agar energi negatif semakin melemah. Sore itu, seorang pria tak dikenal tiba-tiba datang ke gerbang pesantren. Ia mengenakan pakaian serba hitam dan wajahnya penuh amarah. "Di mana guruku?" tanyanya dengan suara dingin. Sang dukun yang telah bertobat keluar dan menatapnya dengan mata penuh kesedihan. "Damar, kau masih belum sadar." Pria itu, yang ternyata adalah muridnya dulu, mengepalkan tangan. "Kau mengkhianati ilmu kita, kau menjual dirimu kepada mereka." Gus Ikdam melangkah maju, menatap pria itu dengan tenang. "Bertobatlah, nak. Jalan yang kau tempuh hanya akan membawamu kepada kehancuran." Damar tertawa sinis. "Terlambat, aku sudah berjanji kepada mereka. Jika guruku mengkhianati kami, maka akulah yang harus mengambil alih. Kalian semua akan merasakan akibatnya." Tanpa banyak bicara, Damar mengeluarkan sebuah keris pusaka yang mengeluarkan asap hitam pekat. Begitu ia mengangkatnya, angin berhembus kencang, dan suara gaib mulai terdengar di seluruh pesantren. Gus Ikdam langsung memimpin doa perlindungan, sementara para santri bersiap menghadapi serangan berikutnya. Damar mulai membaca mantra-mantra kuno, mencoba memanggil makhluk-makhluk gaib untuk menyerang pesantren. Angin semakin kencang, dan langit yang sebelumnya cerah berubah mendung dalam hitungan detik. Namun, Gus Ikdam tetap berdiri tegak, membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Setiap kali ia melantunkan kalimat Allah, Damar tampak semakin goyah. Keris pusaka di tangannya mulai bergetar, seolah tidak tahan dengan energi yang dipancarkan dari doa-doa yang dibacakan. Wajah Damar mulai berkeringat, tetapi ia tetap bersikeras. Namun, tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari arah langit, terdengar suara keras seperti petir, lalu cahaya putih menyambar keris di tangan Damar. Keris itu terlempar jauh, dan Damar terjatuh ke tanah dengan tubuh gemetar. Sang dukun berlari mendekatinya. "Damar, sudah cukup, kembalilah sebelum semuanya terlambat." Mata Damar penuh ketakutan. Ia melihat ke sekeliling, menyadari bahwa makhluk-makhluk yang ia panggil justru menghilang. Ia telah kalah. Dengan air mata bercucuran, ia akhirnya bersujud. "Ampuni aku." Setelah pertobatan Damar, suasana di pesantren perlahan kembali tenang. Tidak ada lagi suara-suara aneh di malam hari, tidak ada lagi bayangan-bayangan yang mengintai di sudut-sudut pesantren. Para santri bisa kembali fokus pada kegiatan mereka tanpa dihantui rasa takut. Namun, Gus Ikdam tahu bahwa ujian iman tidak pernah benar-benar selesai. Selalu ada godaan dan cobaan yang datang dalam berbagai bentuk. Damar, yang kini telah meninggalkan jalan sesatnya, tampak sangat menyesal. Ia sering duduk menyendiri di serambi masjid, merenungi kesalahan yang telah ia perbuat. Gurunya, sang dukun yang telah bertobat lebih dulu, sering menemaninya, memberikan nasihat dan penguatan agar ia tidak terjebak dalam rasa bersalah yang berlebihan.
Allah Maha Pengampun, nak. Jika engkau benar-benar bertobat, maka pintunya selalu terbuka, ucapnya lembut. Namun, meskipun gangguan makhluk halus telah mereda, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Gus Ikdam. Keris pusaka yang sempat melayang di atas ribuan jamaah saat kajian akbar masih berada di pesantren. Sejak malam pertarungan spiritual itu, keris itu tidak lagi mengeluarkan asap hitam atau bergetar dengan energi jahat. Namun, tetap saja, benda itu adalah peninggalan ilmu hitam yang harus dimusnahkan dengan cara yang benar. Gus Ikdam mengajak beberapa santri pilihan dan guru-guru pesantren untuk berkumpul di halaman belakang. Dengan membaca doa-doa khusus, mereka membakar keris tersebut hingga menjadi abu. Sementara api melahapnya, angin bertiup kencang seolah ada sesuatu yang melepaskan dirinya dari dunia ini. Para santri menundukkan kepala, merasa lega bahwa akhirnya benda itu telah hilang selamanya. Sang dukun yang telah bertobat, yang kini lebih suka dipanggil Pak Hidayat, meneteskan air mata. Sudah berpuluh tahun aku bergelimang dalam kegelapan, tapi baru sekarang aku merasa benar-benar bebas, katanya lirih. Gus Ikdam menepuk pundaknya dengan lembut. Allah selalu memberikan kesempatan kedua bagi hambanya yang mau kembali. Setelah semua ritual pembersihan spiritual itu selesai, kehidupan di pesantren semakin berkah. Santri-santri semakin giat menghafal Al-Quran, kajian-kajian semakin ramai, dan kehadiran Gus Ikdam menjadi semakin dihormati oleh masyarakat luas. Banyak orang yang sebelumnya ragu dengan kekuatan doa kini mulai percaya bahwa keimanan yang kuat dapat mengalahkan segala bentuk kejahatan. Namun, perubahan yang terjadi tidak hanya di pesantren. Damar, yang selama ini menjadi hamba ilmu hitam, perlahan-lahan mulai belajar agama. Ia memohon izin untuk tinggal di pesantren, belajar dari awal seperti santri lainnya. Gus Ikdam menyetujuinya dengan syarat bahwa ia harus benar-benar ikhlas dalam mencari ilmu, bukan hanya sebagai pelarian dari masa lalunya. Hari-hari berlalu, dan Damar mulai menunjukkan perubahan. Ia yang dulu sombong dan angkuh kini lebih banyak diam dan mendengarkan. Setiap hari ia mengikuti kajian, menghafal ayat-ayat suci, dan membantu di dapur pesantren. Para santri yang awalnya takut kepadanya, kini mulai menerima kehadirannya sebagai bagian dari keluarga pesantren. Namun, cobaan bagi Damar belum selesai. Suatu malam, ia didatangi dalam mimpi oleh sosok hitam besar yang pernah menjadi majikan dalam ilmu hitamnya. Kau pikir bisa lari dariku? Kau sudah menjadi bagianku selamanya. Suara itu menggelegar. Damar terbangun dengan keringat dingin, dadanya berdegup kencang. Ia segera berwudu dan pergi ke masjid, mencari perlindungan dalam salat malamnya. Gus Ikdam yang kebetulan sedang tahajud melihatnya dan mendekatinya setelah salat. Jangan takut, godaan seperti ini pasti akan datang, tetapi kau harus kuat. Bacalah ayat-ayat suci dan perbanyak istighfar, nasihatnya. Damar mengangguk dan mengikuti saran Gus Ikdam. Malam itu ia membaca Al-Quran hingga fajar, dan keesokan harinya, wajahnya tampak lebih tenang. Ia tahu, pertarungan sejatinya bukan lagi melawan makhluk gaib, tetapi melawan dirinya sendiri, melawan hawa nafsu dan godaan untuk kembali ke masa lalu. Di sisi lain, kabar tentang kejadian di pesantren tersebar luas. Banyak orang datang untuk meminta doa dan bimbingan dari Gus Ikdam. Bahkan beberapa mantan dukun lain yang merasa resah. Dengan hidup mereka mulai berdatangan, ingin mencari jalan kembali kepada Allah. Gus Ikdam menyambut mereka dengan tangan terbuka. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat, katanya kepada mereka. Dengan semua perubahan yang terjadi, pesantren semakin berkembang, menjadi tempat yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menjadi pusat rehabilitasi bagi mereka yang pernah tersesat dalam dunia mistis. Beberapa bulan setelah kejadian besar itu, pesantren yang dipimpin oleh Gus Ikdam semakin dikenal luas. Orang-orang datang tidak hanya untuk belajar agama, tetapi juga untuk mencari ketenangan batin. Bahkan, beberapa mantan dukun yang telah bertaubat mulai berkontribusi dalam dakwah, menceritakan kisah mereka sebagai pelajaran bagi orang lain. Damar kini telah berubah sepenuhnya. Ia bukan lagi pemuda angkuh yang dulu dengan sombong menantang Gus Ikdam. Kini, ia menjadi santri yang tekun, rajin beribadah, dan bahkan mulai mengajarkan Al-Quran kepada santri-santri yang lebih muda. Semua orang di pesantren menyaksikan betapa luar biasa hidayah Allah, yang mampu mengubah hati seseorang yang dulunya terjerumus dalam kegelapan. Suatu hari, seorang tamu tak terduga datang ke pesantren. Ia adalah Ibu Damar, yang selama ini tidak mengetahui keberadaan putranya setelah ia pergi bertahun-tahun lalu.
Begitu melihat Damar dalam keadaan yang jauh lebih baik, ia menangis dan memeluk anaknya erat-erat. "Kau telah kembali, Nak," ucapnya dengan suara bergetar. Damar pun menangis dalam pelukan ibunya. "Maafkan aku, Bu, aku sudah banyak berbuat salah." Ibunya menggeleng, "Yang penting kau sudah berubah. Itu lebih dari cukup." Kisah Damar menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tidak sedikit orang-orang yang dulunya percaya pada ilmu hitam akhirnya meninggalkan keyakinan mereka dan memilih jalan yang lebih terang. Dan semua itu terjadi karena satu hal, kekuatan doa. Gus Ikdam menyadari bahwa perjalanan dakwahnya masih panjang. Selalu ada orang-orang yang membutuhkan bimbingan, selalu ada jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Ia tidak pernah mengklaim dirinya sebagai orang sakti atau wali, tetapi ia percaya bahwa selama seseorang bersandar sepenuhnya kepada Allah, maka tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Suatu sore, seorang santri bertanya kepadanya, "Gus, apakah mereka yang dulu mengganggu kita akan kembali?" Gus Ikdam tersenyum, "Setan akan selalu ada, Nak. Tapi selama kita tetap berpegang teguh pada Allah, mereka tidak akan bisa menyentuh kita." Dengan keyakinan itu, pesantren terus berkembang, menjadi tempat yang penuh cahaya bagi siapapun yang ingin keluar dari kegelapan. Dan Gus Ikdam tetap melanjutkan dakwahnya, membawa cahaya ke tempat-tempat yang masih diselimuti kabut hitam. Karena ia percaya, di setiap kegelapan, pasti ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya.